Kalau kita ngomongin batu bara, apa sih yang pertama kali muncul di kepala Anda? Kebanyakan orang pasti langsung kebayang ya, bongkahan batu hitam yang dibakar buat jadi listrik. Simpel kan? Tapi ternyata ceritanya itu jauh lebih dalam dan menarik dari itu. Coba deh, lihat dua bongkahan ini. Keduanya sama-sama batu bara. Tapi pertanyaannya, apakah mereka ini benar-benar sama? Apakah energi yang mereka simpan, kualitasnya, itu identik? Jawabannya, wah jauh berbeda. Beda banget. Dan perbedaan inilah yang menentukan segalanya loh. Mulai dari harganya sampai buat apa dia dipakai di industri. Oke, penasaran kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi gini, dalam dunia geologi dan energi, batu bara itu nggak bisa dipukul rata. Ada kelasnya, ada tingkatannya. Nah, para ahli menyebut konsep ini sebagai peringkat atau dalam bahasa Inggrisnya, rank. Jadi, peringkat itu apa sih? Gampangnya, ini tuh semacam rapor yang nunjukin seberapa matang batu bara itu. Semakin lama dan semakin dalam dia terkubur di perut bumi, kan semakin kena tekanan dan panas tuh. Nah, peringkatnya jadi semakin tinggi. Terus, emangnya kenapa kalau peringkatnya tinggi? Nah, ini dia efeknya. Karbonnya makin banyak, tapi airnya makin sedikit. Hasilnya, batu bara jadi lebih keras, warnanya lebih hitam, legam, dan kinclong. Dan yang paling penting, tenaganya pas dibakar itu jauh lebih besar. Sekarang, yuk kita coba telusuri perjalanannya. Gimana ceritanya sisa-sisa tumbuhan di rawa jutaan tahun lalu bisa berubah jadi sumber energi yang dahsyat. Ini adalah sebuah kisah transformasi yang luar biasa. Semuanya itu dimulai dari gambut, ini bayinya batu bara. Ditekan oleh waktu dan lapisan bumi, dia naik kelas jadi lignit, batu bara paling muda. Prosesnya jalan terus, jadi subbituminus, lalu ke bituminus yang jadi andalan banyak pabrik. Dan puncaknya adalah antrasit, sang juara dengan energi paling tinggi. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan sangat jelas. Coba perhatikan polanya deh. Waktu kita bergerak dari gambut ke antrasit, kadar airnya terjun bebas. Tapi sebaliknya, kandungan karbon dan nilai energinya meroket. Kelihatan kan bedanya? Inilah inti dari klasifikasi peringkat batu bara. Oke, kita udah paham soal peringkat. Sekarang, ayo kita bedah lebih dalam lagi. Parameter teknis apa aja sih yang dipakai para ahli buat menentukan bagus atau tidaknya sebuah batu bara? Pertama, itu kadar air. Logikanya sederhana banget. Anda kan mau bakar batu baranya untuk dapat panas, bukan mau merebus air ya kan? Jadi, ya jelas, makin sedikit kandungan airnya, makin efisien dan makin bagus kualitasnya. Berikutnya, kadar abu. Anggap saja ini sampah mineral yang ada di dalam batu bara dan gak bisa ikut terbakar. Semakin tinggi kadar abunya, ya berarti semakin sedikit energi yang didapat dan semakin banyak limbah yang harus diurus. Dan ini dia, metrik utamanya, nilai kalor. Sederhananya, ini adalah ukuran seberapa nendang energi panas yang dihasilkan batu bara. Ini yang paling menentukan seberapa besar power yang bisa kita dapatkan. Makin tinggi, ya makin berharga. Jadi, kalau kita simpulkan, resep batu bara berkualitas tinggi itu jelas. Airnya harus rendah, abunya rendah, sulfurnya juga rendah. Tapi sebaliknya, kandungan karbon dan nilai kalornya harus tinggi. Nah, batu bara kualitas rendah ya tinggal dibalik aja semua karakteristiknya. Lalu, buat apa sih kita repot-repot belajar semua klasifikasi ini di dunia nyata? Nah, ternyata ini bukan soal mana yang baik atau buruk, tapi lebih ke mana yang paling pas untuk kebutuhan spesifik. Setiap industri itu punya seleranya masing-masing. Sebagian besar batu bara di dunia itu larinya ke 3 sektor utama. Untuk membangkitkan listrik, untuk produksi baja dan kokas, serta untuk industri semen dan metalurgi. Dan masing-masing dari mereka punya kebutuhannya sendiri-sendiri. Contohnya nih, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Mereka biasanya cari jalan tengah antara harga dan energi yang dihasilkan. Makanya, batu bara subbituminus sering jadi pilihan utama karena jumlahnya banyak dan harganya lebih ekonomis. Beda cerita kalau kita ngomongin industri baja. Wah, mereka ini pemilih banget. Mereka butuh batu bara bituminus yang kualitasnya super untuk diolah jadi kokas. Nah, kokas ini bahan yang krusial banget dalam proses pembuatan baja. Dan untuk aplikasi yang butuh panas paling dahsyat dan paling bersih, seperti di industri metalurgi khusus, pilihannya cuma satu, antrasit. Ini adalah batu bara kelas premium untuk pekerjaan yang juga premium. Oke, kita udah bahas sainsnya, kita udah lihat aplikasinya. Sekarang, mari kita tarik kesimpulan. Kenapa sih memahami semua ini tuh benar-benar penting dalam skala yang lebih besar?
Jadi begini, memahami peringkat batu bara itu bukan cuma urusan akademis. Klasifikasi ini secara langsung nentuin segalanya. Mulai dari harga di pasar global, teknik nambangnya harus gimana, sampai ke seberapa efisien pembakarannya, dan seberapa banyak emisinya. Ujung-ujungnya, semua ini jadi dasar dari kontrak-kontrak penjualan yang nilainya miliaran dolar. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya. Punya cadangan batu bara segunung pun nggak akan ada artinya kalau kualitasnya nggak sesuai sama yang dibutuhkan pasar atau teknologi yang ada. Kualitas dan kuantitas itu dua sisi mata uang yang sama. Nah, ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar untuk direnungkan. Saat kita melangkah ke masa depan energi, mana yang seharusnya jadi fokus kita? Apakah memaksimalkan kualitas dan efisiensi dari bahan bakar yang kita pakai, atau sibuk mencari kuantitas cadangan sebanyak-banyaknya? Coba pikirkan.